akhir zaman kata Umar bin Khattab, yang akan menghancurkan Islam itu adalah umat Islam sendiri atau zallatul alim, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang cerdas, tapi kecerdasannya bukan untuk mencari perdamaian, tapi kecerdasannya digunakan untuk mencapai atau menggapai dunia. Yang kemudian yang kedua kata dia jidalul munafik bil kitab. Artinya jidalul munafik bil kitab itu terjadinya perdebatan, perpecah belahan, memang tujuannya untuk memecah belah. Berdebat bukan tujuan untuk mencari perdamaian, tapi membuat atau menyebabkan terjadinya perpecahan antara satu dan yang lain. Hari ini kita menggunakan media sosial karena paling mudah menghancurkan orang saat ini itu dengan media sosial. Mudah sekali Pak. Hampir semua orang sekarang itu tidak ada yang tidak pegang HP. Hampir semua orang bisa melihat. Kalau zaman dulu di sana terjadi cekcok atau debat antara ulama, kita nggak tahu. Zaman dulu tahun 90-an kami belum pegang HP. Belum ngerti Pak HP itu 90. Nggak ada HP itu. Kita belum ngerti HP. Tapi kemudian seiring berkembangnya zaman, dulu HP-nya cuman HP rumah, telepon rumah. Naik tingkat jadi HP Nokia yang bunyinya itulah pokoknya. Ting 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 gitulah. Tapi permasalahannya dari bunyi seperti itu sekarang sudah tak berbunyi lagi. Artinya saking canggihnya, dengan mata berkedip aja bisa terbuka. Berkedip mata begini, buka dia HP. Wah, saking canggihnya. Besok nggak perlu pegang HP lagi Pak. Perlu bapak-bapak besok nggak perlu masak, ibu-ibu nggak perlu masak. Cukup beli robot. Sudah ada robot tukang masak. Nanti beli kompor, masak sendiri itu. Itu uniknya besok. Mobil sudah ada setir sendiri kan? Sudah ada mobil tersendiri itu di Jepang. Besok didatang ke Indonesia, jadi banyak orang tidak perlu lagi capek-capek nyetir. Itulah Pak, besok lama-lama kita nggak perlu ngapa-ngapain, dah di rumah aja lah. Tinggal nunggu matinya kapan aja lagi. Tapi semakin canggih bukan semakin mendekatkan orang kepada Allah, semakin menjauhkan orang kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini kita semua Allah limpahkan rahmat, Allah limpahkan karunia kepada kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang saleh dan saleha. Allah jadikan kita, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita yang sebelumnya dari kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Hasim Al-Asy'ari, seorang pendiri, seorang ulama besar yang ada di Indonesia, pendiri daripada Nahdlatul Ulama, orang alim, orang saleh yang insya Allah sangat teruji kesolehannya. Beliau menuliskan buku judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kita bahas di beberapa pekan yang lalu. Nah sekarang kita ingin coba menambahkan kembali, kemudian mengkhatamkan kembali, atau kita teruskan kembali kajian tersebut. Sebelum itu kita petik satu pernyataan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang kemudian hadis ini sebenarnya mauquf itu sampai kepada para sahabat. Dia tak sampai kepada Nabi, tapi sampai kepada para sahabat saja. Namanya mauquf. Di hadis itu kalau sampai ke Nabi namanya marfu'. Marfu' berarti hadis tersebut sampai ke Nabi. Tapi kalau dia mauquf sampai kepada para sahabat,
Derajat hadisnya ada yang sahih, kemudian ada yang hasan, ada juga yang dhaif. Begitu juga hadis yang marfu' juga ada yang sampai, ada yang sahih, ada yang kemudian hasan, ada juga yang kemudian dhaif. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadis ini sahih yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, "Hal ta'rifu ma yahdumul Islam?" Hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Kata Umar bin Khattab menyampaikan satu pernyataan. Kata Umar, apakah kalian tahu siapa yang akan menghancurkan Islam? Nah, ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Tapi ini pernyataan hadis ini termasuk jarang disampaikan. Kenapa demikian? Tapi oleh Syekh Hasyim Al-Asy'ari ini mengambil poin penting daripada buku beliau. Kenapa? Karena kata Syekh Hasyim Al-Asy'ari, banyak pernyataan orang mengatakan bahwa kelak Islam itu akan runtuh. Betul, terjadilah runtuhnya Islam. Sampai ada yang mengatakan, mengapa Islam itu turun, tidak naik? Kenapa? Karena para ulama-ulama terdahulu melihat pasca runtuhnya Turki Utsmani, pokoknya setelah Turki Utsmani runtuh, dah Islam tak dipandang lagi tuh. Runtuh Turki Utsmani, Islam tak dipandang. Dulu libur kita hari Jumat, berubah menjadi hari Minggu, bukan Ahad, tapi Minggu. Perubahan dari kalimat Minggu dari Ahad ke Minggu itu pun berubah, ada proses perubahannya. Dan itu tidak, prosesnya itu bukan seperti tiba-tiba berubah begitu, tidak. Ada proses yang memang dibentuk untuk merubah itu. Dan itu tertulis dalam beberapa buku. Dari buku-bukunya, mohon maaf, dari buku-buku Paulus. Begitu cerita-cerita para pendeta. Tapi kita tidak ada kaitannya ke situ. Perubahan dari kalimat Ahad menjadi Minggu boleh ditelusuri, dan itu sedikit banyak ada kesesuaian dalam fakta sejarah. Domingo, seorang pastor bernama Domingo, yang oleh Sapruddin Prawira Negara dalam bukunya, judul buku Sapruddin Prawira Negara itu judul bukunya Api Sejarah 2 jilid. Di situ beliau lakukan penelitian. Termasuk yang mendalami buku tersebut adalah Ustadz Adi Hidayat. Beliau punya banyak hal yang kemudian beliau telusuri satu persatu dari cerita buku tersebut. Baik, kembali kepada masa tadi. Runtuh Turki Utsmani, ini uniknya Pak. Ketika Turki Utsmani runtuh 1924 atau disebut dengan 1925, runtuh, tidak ada lagi yang namanya bau-bau Islam, itu tak ada. Tidak ada berbau-bau Islam, itu tak ada lagi. Kenapa saya katakan tak ada? Karena ketika itu di Turki tak boleh pakai azan pakai bahasa Arab. Itu tak boleh. Tidak boleh. Semenjak itu Eropa, hampir beberapa negara di Eropa tidak boleh ada yang mengumandangkan azan. Tidak boleh. Oh, itu drastis waktu itu. 1925 mulai runtuh Turki Utsmani, disitulah akhir perjalanan kerajaan Islam. Habis, tidak ada, tidak tersisa. Bayangkan saking pengennya mereka menghancurkan Islam di Eropa ketika itu, ditunjukkan kebenaran itu, bahwa tidak ada yang namanya azan pakai bahasa Arab di Turki, sehingga digeser itu. Orang-orang yang mengajarkan bahasa Arab diasingkan, para ulama diasingkan. Ada yang diasingkan keluar kota Turki, negara Turki. Ada yang diasingkan di perbatasan-perbatasan. Ada yang diasingkan sampai terpencil. Termasuklah salah satunya ulama yang terkenal yang disebut dengan Sayyid Nursi. Ada seorang ulama terkenal di Turki itu, terkenalnya itu pasca sebelum runtuhnya Turki Utsmani. Mungkin sekitar 20 tahun, 30 tahun sebelum runtuhnya Turki Utsmani itu beliau sudah terkenal. Namanya Sayyid Nursi.
punya buku judulnya Rasailun Nur. Tahun 2018 itu banyak orang dari berbagai macam kalangan mengkaji siapa sebenarnya Said Nursi. Yang mengangkat Said Nursi itu di Indonesia khususnya itu seorang ahli seorang penulis buku novel, Habibur Rahman El-Sirazi. Dalam bukunya, novelnya itu Api Tauhid. Beliau menceritakan seorang ulama besar di situ, namanya Said Nursi. Said Nursi mengatakan kepada muridnya 50 tahun sebelum runtuhnya Turki Utsmani. Apa kata beliau? Kelak engkau akan hidup sampai 100 tahun. Kelak engkau akan melihat kubur para ulama dipindahkan. Engkau akan melihat kehancuran dan engkau akan melihat kuburku akan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Singkat cerita Bapak Ibu, betul seperti pernyataannya Said Nursi. Muridnya ini hidup sampai 100 tahun. Hidup sampai 100 tahun. Dan dia menyaksikan bagaimana kuburan Said Nursi oleh para pengikut Kemal Ataturk memindahkan kuburannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Mereka tidak pengen ada kuburan para ulama yang kelak diambil berkahnya oleh para pengikutnya. Sampai sebegitunya Pak, kita dihancurkan. Ini awal mula baru 1925, sekarang 2024, sebentar lagi 2025. Berarti berapa tahun sudah? Sudah cukup 100 tahun. Berarti berapa abad? Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana cara mereka menghancurkan. Pada masa itu dihabisi Pak, semuanya dihabisi. Pada masa itu tidak ada namanya sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Arab. Harus mengajarkan bahasa daerah. Makanya Turki sampai saat ini mereka cinta dengan bahasa Turki. Nasionalisnya tinggi, kita akui Pak. Itu hampir orang-orang Turki itu, yang orang-orang biasa di Turki itu tidak ada yang bisa bahasa Inggris, tidak ada yang bisa bahasa Arab. Kami sampai di sana ke Turki, itu masuk ke hotel, kita tanya itu, saya tanya sendiri itu kepada beberapa orang yang ada di hotel, penjaga hotel itu, jam berapa sholat subuh? Tidak tahu itu. Kita tanya agamanya apa? Islam. Tapi dia nggak tahu waktu sholat subuh, nggak tahu. Dan hotel tidak menyediakan musola itu. Kalau mau sholat ke belakang kata dia, nanti belok lurus. Itu harus cari penerjemah itu. Bahasa Inggris nggak ngerti dia. Bayangkan Pak, saking sekulernya. Dampak daripada sekuler yang dibuat oleh Kemal Ataturk sampai saat ini terasa bagi mereka. Tapi paling tidak Bapak Ibu akan melihat itu. Banyak orang-orang Muslim yang tak sholat. Dan jangan ditanya itu. Ente Muslim. Satu ketika target kami itu pandai berbahasa Indonesia. Istrinya orang Kalimantan. Dia seorang dosen di sana di bidang pariwisata. Saya tanya ke beliau, Anda Muslim? Ente sholat gak? Jawabannya sederhana. Dia bilang, begini saja tangannya. Dah mimik muka, dah gitu aja. Artinya jangan tanya tentang sholat itu. Yang penting udah Muslim, non Muslim udah non Muslim. Karena tidak sulit membedakan mana yang Muslim dan non Muslim, itu sulit sekali membedakannya. Karena memang itu kelihatan. Kita nggak mungkin bertanya mereka agamanya apa. Faktor dampak dari perbuatan Eropa terhadap negara Turki itu besar. Kita akui Pak. Tahun 2019, tahun 2018 juga kalau tidak salah, saya kedatangan tamu di Yogyakarta, seorang orientalis dari Belanda, dari Utrecht University, Zoltan Paul. Kebetulan tamu dari guru saya, dan saya disuruh untuk menemani beliau kemanapun beliau pergi. Namanya Zoltan Paul, orientalis. Sekarang menjadi tamu di Qatar University. Saya tanya kepada beliau, apa agamamu? Tersinggung dia. Dia nggak mau ditanya itu namanya. Padahal dia peneliti studi Islam. Dia meneliti studi Islam, tapi dia nggak mau ditanya namanya kenapa? Nggak mau. Itu uniknya Pak. Artinya bagi mereka itu hal yang sangat membuat mereka tersinggung ketika kita bertanya tentang agama. Tapi dia bisa bahasa Arab? Bisa. Ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Orientalis, dia belajar bahasa Arab
dia bisa bahasa Arab, dia bisa bahasa Inggris. Bayangkan seorang orientalis yang bertujuan untuk mencari tahu tentang Islam. Sebagian cerita mengatakan mereka mencari tahu Islam itu untuk mencari tahu kelemahan Islam, agar bisa mudah menghancurkan Islam. Itu tujuannya, Pak. Tapi mereka caranya apa? Belajar dulu ilmunya orang Islam, salah satunya bahasa Arab, agar bisa menghancurkannya, Pak. Dan mereka tidak mau ditanya tentang agama. Ini dampak daripada perbuatan tersebut. Akhirnya apa? Turki termasuk negara yang paling sekuler ketika itu. Nggak boleh azan, nggak boleh pakai bahasa Arab, nggak boleh ngajar agama. Kalau ngajar agama ketahuan habis. Singkat cerita Bapak Ibu, di Eropa sama, yang namanya Muhammad jangan masuk. Jangan sampai masuk ke Amerika, ke Inggris, ke London, ke Prancis, ke Jerman. Jangan masuk dengan nama Muhammad atau nama yang terindikasi Islam. Mesti dianggap teroris. Begitu. Kita dianggap teroris. Itu guru saya, namanya Muhammad Ali, dideportasi. Gara-gara namanya Muhammad, di paspor itu Muhammad. Tidak, dianggap teroris atau tidak boleh masuk. Itu berbahaya itu. Waktu itu. Bapak Ibu tahu ya, hancur Islam, turun Islam. Penyebabnya apa? Yang menyebabkan runtuhnya Islam, yang menyebabkan hancurnya Islam oleh orang Islam itu sendiri. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Maka kata Umar bin Khattab dalam perkataan atau hadisnya itu, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Apa engkau tahu siapa yang akan menghancurkan Islam? Kemudian kata para sahabat, la. Kemudian qala yahdimuhu zallatul alim. Islam itu, kata Umar bin Khattab, akan dihancurkan oleh orang alim atau zallatul ulama atau zallatul alim, orang pintar, orang cerdas, orang berilmu, orang beragama, yang mengerti agama. Apa maksudnya? Islam akan runtuh oleh umat Islam itu sendiri. Islam akan runtuh oleh umat Islam itu sendiri. Kok bisa demikian? Yang anti nilai Islam siapa? Umat Muslim. Ada orang mencaci maki Islam, yang membela juga orang Muslim. Ada orang kemudian mencaci keturunan Nabi, yang sampai saat ini tidak selesai permasalahannya, orang Muslim. Yang ingin menggeser nilai-nilai Islam, orang Muslim. Yang ada kasus tahunan, yang mengangkat kasus tahunan, orang Muslim. Apa kasus tahunan itu? Desember. Tahu Bapak Ibu kasus Desember yang saya maksud? Itu tak perlu kita angkat itu. Itu kasus tahunan. Yang mengangkat juga orang Muslim. Yang menganggap orang Muslim lain pondok pesantren itu terorisme juga orang Muslim. Bayangkan Bapak Ibu. Yang tidak suka dengan nilai-nilai Islam yang baik, orang Muslim. Ada orang-orang yang kemudian melaksanakan ibadah rajin, datang ke masjid dia rajin, dianggap radikalisme. Yang mengecap siapa? Orang Muslim. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Dampaknya kapan? Sampai saat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lihat dampaknya saat ini. Apa? Begitu banyaknya umat Muslim, hanya sedikit yang datang ke masjid. Dampak daripada perbuatan tersebut. Maka kata Umar bin Khattab, zallatul alim. Kelak banyak orang-orang yang alim yang akan meruntuhkan Islam itu sendiri. Yang kedua, jidalul munafik bil kitab. Ini yang kemudian ingin saya sampaikan. Jidalul munafik bil kitab. Sekarang Bapak Ibu melihat ada perdebatan satu alim dengan alim yang lain, saling berdebat antara satu dan yang lain. Perdebatannya bukan untuk mencari perdamaian, tapi memang salah satu di antara mereka ingin mencari permusuhan. Yang satu ingin perdamaian, yang satu ingin permusuhan. Kira-kira dapat gak jalan tengahnya itu? Tidak akan ketemu. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi, sudah disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam hadisnya, jidalul munafik bil kitab. Mereka kedua-duanya bawa alasan, mereka kedua-duanya punya alasan, punya hujah yang kuat. Masalahnya yang satu ingin mendamaikan, yang satu ingin menghancurkan. Kita ambil kasus nasab saat ini Bapak Ibu. Kasus nasab saat ini, kita bukan pengen
Oh, Anda tidak tahu tentang nasab. Oke, fix kita tidak tahu tentang nasab. Tapi jangan permasalahan nasab ini kemudian di blow up sehingga orang lain benci terhadap. Apakah semuanya kita dituntut untuk membenci orang-orang yang datang dari timur, Pak? Saat ini gejolak timur dan barat itu sudah dari dulu, Pak. Saya punya buku judulnya Perang Antara Barat dan Timur. Ternyata maksud daripada perang barat dan timur itu orientasi, Pak. Orientasi pemikiran. Bagaimana orang barat ingin masukkan pemikirannya ke Indonesia dengan menggeser pemikiran timur. Pemikiran timur juga pengen masuk ke Indonesia atau ke Nusantara atau ke negara manapun, ingin menggeser pemikiran barat. Dan ini perebutan, Pak. Sehingga yang dimaksud dengan timur dan barat Eropa dan Muslim. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Begitu cara mereka menggeser, Pak, pemikiran kita. Bapak Ibu tahu kan sekarang kasus-kasus terbaru? Apa kasus-kasus terbaru? Sampai ingin ada penggeseran pendidikan Islam. Oh, itu kasus Bapak Ibu. Kami sudah mengalami kasus ini tahun 2019. Itu di salah satu instansi Islam di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Itu nilai pelajaran mata kuliah Al-Islam, mata kuliah Islam yang tadinya 4 SKS berkurang menjadi 2 SKS. Yang tadinya 2 SKS mau dibuat pelajaran ekstrakurikuler. Jadi semakin berkurang, semakin menurun. Harusnya pelajaran Islam dari 4 SKS jadi 8 SKS. Dari 8 SKS mungkin jadi 10 SKS atau 16 SKS. Tidak, makin dikurang. Artinya mulai digeser tuh yang nilai-nilai agama, pelajaran-pelajaran agama harus digeser tuh. Agar apa? Agar kita jauh dari pemahaman agama. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Kita mohon maaf. Dulu sudah ada wacana. Wacana apa? Ingin dihilangkan pelajaran agama dari sekolah-sekolah. Bahkan dulu ada wacana ingin dicampur adukkan itu. Apa yang dicampur adukkan itu? Hari ini anak-anak muslim ikut doanya agama lain. Besok agama lain ikut doanya agama muslim, agama orang Islam. Itu wacana. Tapi alhamdulillah tak terjadi. Kalau kita tidak pantau, oh ini berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Dan itu sudah ada dengan dalih toleransi, dengan dalih dan lain sebagainya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Nah, siapa yang menghancurkan Islam? Orang Muslim itu sendiri. Jadi berat bagi kita sekarang nih Bapak Ibu. Perjuangan, pendidikan saat ini penuh perjuangan. Masalahnya Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, kalaulah pendidikan agama itu tidak ditanamkan saat ini dari dini, maka kelak sudah besar sulit Bapak Ibu untuk menanamkan nilai agama itu sulit. Saya sudah sampaikan berkali-kali di beberapa tempat itu Bapak Ibu. Sudah saya sampaikan. Saya merasakan sendiri ketika kami mengajar di salah satu universitas. Itu mahasiswa tidak hafal Al-Fatihah. Mahasiswa muslim Pak, tidak hafal Al-Fatihah. Boro-boro 3 qul Al-Fatihah saja tak hafal. Bahkan tak betul sama sekali. Ada yang baca tapi tidak betul. Itu mayoritas. Dari 28 orang dalam satu kelas, 28 orang dalam satu kelas, hanya 4 orang yang dianggap cukup baik Pak. Sisanya ngapain? Dari situ kita sudah kelihatan itu. Tidak perlu kita telusuri secara mendalam, kita sudah paham itu. Betapa jauhnya pergeseran nilai-nilai agama yang terjadi. Bayangkan Pak, kelak 20 tahunnya akan datang, bisa jadi mereka nggak kenal dengan Al-Quran. Itu bisa jadi Pak. Bisa jadi mereka nggak kenal dengan Al-Quran. Nah, ini saya menukil saja dari kalimat Umar bin Khattab yang tertulis dalam kitabnya Syekh Hasim Al-Ash'ari. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi saat ini kita sedang digerogoti dari dunia pendidikan. Jadi pendidikan kita saat ini, pendidikan agama saat ini mulai kembali digeser. Kenapa? Karena sudah ada yang mengetahui akan kebangkitan Islam. Nah, ini yang perlu dicamkan Pak. Jadi Islam itu akan bangkit kembali. Jadi karena akan tahu Islam akan bangkit, disitulah kemudian disusupi kembali. Dulu Pak,
itu ndak boleh kita punya apapun terkait tentang keislaman, itu ndak. Orang ndak mau cerita tentang itu. Sekarang semua orang mulai menerima. Di Eropa yang dulunya tidak boleh azan, sekarang sudah boleh azan. Yang namanya Muhammad tidak boleh masuk, boleh masuk. Di berbagai macam negara di Eropa sudah boleh. Bahkan pertumbuhan Islam di Amerika itu drastis tingginya, Pak. Naiknya itu drastis. Semakin banyak Islamophobia, orang yang benci terhadap Islam, itu semakin banyak yang masuk Islam. Itu bagusnya Bapak Ibu. Jadi semakin mereka mencaci Islam, semakin orang pengen tahu, mencari tahu tentang Islam. Baik, kita ambil contoh yang paling sederhana. Semakin negara Amerika ikut menghancurkan Palestina, semakin banyak mahasiswa-mahasiswa di sana yang berdemo terhadap Biden. Untuk apa? Untuk mengatakan kepada negara mereka, jangan sampai ini urusan kemanusiaan, kata mereka. Artinya paling tidak rasa cinta itu tumbuh. Paling tidak rasa cinta itu tumbuh. Itu nampak, Pak, nampak sekali. Dan apa kata guru saya di sana itu? Sekarang Islam itu sudah cukup bebas di sana. Mau sholat, meskipun rasis itu masih banyak, rasisnya masih ada tetap, dan dilecehkan. Tapi paling tidak seperti sebelumnya. Sehingga mohon maaf di Eropa itu lebih banyak yang ateis. Itu ateisnya banyak. Kenapa? Ya karena faktor daripada itu, ketidakpercayaan mereka terhadap Tuhan. Baik, itu yang ke-11. Dulu kita sampai yang ke-10. Yang ke-11, poin ke-11 tadi adalah siapa yang akan menghancurkan Islam kelak di akhir zaman. Kata Umar bin Khattab, yang akan menghancurkan Islam itu adalah umat Islam sendiri atau zallatul alim, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang cerdas, tapi kecerdasannya bukan untuk mencari perdamaian, tapi kecerdasannya digunakan untuk mencapai atau menggapai dunia. Yang kemudian yang kedua kata dia jidalul munafik bil kitab. Artinya jidalul munafik bil kitab itu terjadinya perdebatan, perpecah belahan, memang tujuannya untuk memecah belah. Berdebat bukan tujuan untuk mencari perdamaian, tapi membuat atau menyebabkan terjadinya perpecahan antara satu dan yang lain. Hari ini kita menggunakan media sosial karena paling mudah menghancurkan orang saat ini itu dengan media sosial. Mudah sekali, Pak. Hampir semua orang sekarang itu tidak ada yang tidak pegang HP. Hampir semua orang bisa melihat. Kalau zaman dulu di sana terjadi cekcok atau debat antara ulama, kita nggak tahu. Zaman dulu tahun 90-an kami belum pegang HP. Belum ngerti, Pak, HP itu 90. Nggak ada HP itu. Kita belum mengerti HP. Tapi kemudian seiring berkembangnya zaman, dulu HP-nya cuma HP rumah, telepon rumah. Naik tingkat jadi HP Nokia yang bunyinya itulah pokoknya ting 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 ting, gitulah. Tapi permasalahannya dari bunyi seperti itu sekarang sudah tak berbunyi lagi. Artinya saking canggihnya, dengan mata berkedip aja bisa terbuka. Berkedip mata begini, buka dia HP. Wah, saking canggihnya. Besok nggak perlu pegang HP lagi, Pak. Perlu bapak-bapak besok nggak perlu masak, ibu-ibu nggak perlu masak. Cukup beli robot. Sudah ada robot tukang masak. Nanti beli kompor, masak sendiri itu. Itu uniknya besok. Mobil sudah ada setir sendiri kan? Sudah ada mobil tersendiri itu di Jepang. Besok didatang ke Indonesia, jadi banyak orang tidak perlu lagi capek-capek nyetir. Itulah, Pak, besok. Lama-lama kita nggak perlu ngapa-ngapain, dah di rumah aja lah. Tinggal nunggu matinya kapan aja lagi. Tapi semakin canggih bukan semakin mendekatkan orang kepada Allah, semakin menjauhkan orang kepada Allah. Ini penting untuk kita pahami. Kemudian yang ketiga kata Umar bin Khattab, wa hukmul a'immatul mudillin. Wa hukmul a'immatil mudillin. Kelak akan ada orang-orang yang mengambil hukum sendiri. Orang-orang mengambil hukum sendiri dari jalur ulama-ulama yang menyesatkan. Orang-orang yang menyesatkan. Baik. Itu nomor 11 dari pernyataan Umar bin Khattab, hadis mauquf yang dinukil oleh Syekh Hasim Al-Asy'ari. Baik, yang ke-12. Kata Syekh Hasim Al-Asy'ari yang ke-12, la taqumus sa'ah hatta yasudu kulla qabilatin munafiquha wa kana za'imul qaumi arzalahum wa sadal qabilata fasiquhum. Rawahu Tabrani an Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi dalam hadisnya yang dinukil oleh Syekh Hasim Al-Asy'ari yang ke-12, dia 30 tanda akhir zaman itu yang kemarin kita bahas itu. Kata Syekh Hasim Al-Asy'ari yang ke-12 itu, kelak akan bermunculan para kabilah-kabilah. Artinya begini, kabilah-kabilah itu
kelompok-kelompok. Kemudian pemimpin zaim itu pemimpin-pemimpin setiap kelompok akan bermunculan. Apa yang bermunculan dari mereka? Munafiquha. Nah, ini agak berat juga memang ngomongnya ini, tapi tidak apa-apa lah ya Bapak Ibu ya. Akan muncul nampak kemunafikan mereka. Satu kabilah, satu kelompok dengan kelompok yang lain akan bermunculan kelompok-kelompok, tapi kelompok-kelompok yang bermunculan, yang muncul dari mereka adalah kemunafikannya. Spesifiknya begini. Jadi nanti kelompok-kelompok itu akan menunjukkan mereka yang sesungguhnya. Kemunafikan mereka. Mereka akan berani menjual agama, mereka akan berani memperjualbelikan ilmu, mereka akan berani memperjualkan akhlak, mereka akan berani memperjualkan apapun yang penting untuk kepentingan dunia mereka. Dan mereka akan bersiap melakukan apapun yang penting mereka bisa mendapatkan keuntungan dunia. Nah, ini yang paling penting kita pahami. Orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu, ini sudah dibahas berkali-kali di beberapa tempat tentang munafik itu. Orang munafik itu, mereka secara lisan saja berislamnya, secara hati tak. Dia tak berislam secara hati. Tapi itu munafik secara i'tiqad, keyakinan. Karena banyak orang-orang yang pengen masuk Islam itu banyak Bapak Ibu. Tapi banyak masuk Islam itu terpaksa. Nah, kelak akan menjadi kaum-kaum munafik. Baik. Kemudian satu di antara yang lain akan saling menghinakan. Satu di antara yang lain akan saling menghinakan. Jadi kelompok ini, kabilah satu dengan kabilah yang lain berantem nih. Nah, ketika saling berantem, yang satu menjatuhkan yang A menjatuhkan yang B. Saling menjatuhkan antara satu dan yang lain. Dan ini sudah terjadi. Dan ini sudah kita bisa lihat betapa banyak kelompok-kelompok yang saling menghujat antara satu dan yang lain dan menjatuhkan antara satu dan yang lain. Nampak taring kemunafikannya, nampak. Itu yang terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu orang saja itu mampu punya anggota menjadi 40 orang, dan ke-40-40-nya itu mereka semuanya munafik. Meninggal Nabi, yang 40-nya berubah jadi banyak. Ketika Nabi, nih lihat, perhatikan baik-baik. Nabi meninggal, yang murtad di Mekah hampir setengah. Yang murtad, yang keluar dari Islam di Madinah, itu banyak sekali yang murtad itu. Banyak yang keluar. Sehingga ketika itu kerjaan daripada Abu Bakar Siddiq itu cuma 3 Pak. Satu, memerangi orang murtad. Yang kedua, memerangi Nabi palsu. Yang ketiga, memerangi orang yang tak mau bayar zakat. Coba bayangkan dampak daripada meninggalnya Nabi, taring-taring kemunafikan itu muncul semua. Dan itu termasuk kekuatan. Apa yang kita sebut dengan termasuk kekuatan? Termasuk kekuatan bagi mereka untuk menghasut yang lain sehingga bisa menjadi munafik di antara mereka. Banyak Bapak Ibu munafik itu, banyak, sangat banyak sekali. Sehingga kita bisa lihat itu. Meninggal Nabi, kemunafikan tersebar begitu saja. Tapi kemudian masih ada Umar bin Khattab. Mereka belum bisa mengapa-ngapa Pak, belum berani ngapa-ngapain. Karena Umar bin Khattab ini orangnya tegas dan keras. Tapi pasca meninggal Umar bin Khattab, semua taring mereka nampak. Dan fitnah-fitnah itu kemudian bermunculan. Yang kasihannya adalah Utsman bin Affan, yang banyak mendapatkan fitnah daripada perbuatan-perbuatan kaum munafik tersebut. Nah, begitulah kondisi kita Pak. Zaman sahabat Nabi, Utsman ibn Affan kurang soleh apa? Yang kemudian terkenal dengan kedermawanannya, yang setiap sholatnya bisa menghatamkan 3 kali dalam satu malamnya. Kita boro-boro 1 kali khatam dalam 1 malam. Jangankan 1 malam, 1 tahun tak khatam-khatam tak tidak. Qul huwallahu ahad dari kemarin sampai sekarang pun tak selesai. Oh, Utsman, kurang apa kesolehan Utsman itu? Kurang apa kesolehan Ali bin Abi Thalib itu? Soleh Pak, sangat-sangat soleh. Tapi betapa pada masa mereka begitu banyaknya keran-keran kemunafikan itu terbuka. Itulah fitnah yang muncul Pak. Fitnah yang muncul paling banyak itu pasca meninggalnya Umar bin Khattab. Itu Nabi yang ngomong, kata Nabi, kelak kalau meninggalnya ada pintu yang tertutup. Kalau sudah terbuka pintu tersebut, maka fitnah-fitnah itu akan muncul. Tahukah kalian siapa pintu tersebut? Tidak ada yang tahu. Itulah yang disebut dengan Umar bin Khattab. Artinya Umar menjadi penutup pintu fitnah,
terbukalah pintu fitnah tadi. Umar bin Khattab meninggal, semua fitnah-fitnah itu mengalir seperti air. Siapa yang punya kerjaan? Kaum munafik. Dari dulu sampai kiamat nggak akan hilang tuh kaum munafik, Pak. Nggak akan. Nah sekarang, apalagi masa kita, jangan berpikir bahwa nggak akan ada manusia munafik. Hampir setengah daripada umat muslim di muka bumi ini munafik. Bayangkan Bapak Ibu. Nah sekarang kita munafiknya bukan munafik sifat, tapi munafik pada keyakinan Bapak Ibu. Orang-orang yang akan menggeserkan nilai-nilai agama, akidah, kita diplesetin Pak, kita digiring Pak, untuk tidak memiliki akidah yang baik, untuk tidak memiliki keyakinan yang baik, untuk tidak memiliki akhlak yang baik. Coba bayangkan dan perhatikan betapa jauhnya pergeseran nilai agama yang berimbas kepada pergeseran nilai akhlak. Berat Bapak Ibu, berat. Kami merasakan sendiri. Guru habis dah itu. Saya pernah masuk mengajar di salah satu sekolah di Yogyakarta itu. Hari ini saya masuk, hari ini saya masuk sekolah itu. Sebelumnya ada guru yang ditusuk oleh siswanya. Itu guru Pak yang ditusuk. Hanya gara-gara perkataan mengingatkan siswa tersebut untuk berbuat baik apa gitu, kalau saya lupa. Kemudian guru itu ditusuk di tengah jalan, dihadang, kemudian ditusuk pakai pisau. Masuk rumah sakit, gurunya kritis. Tapi alhamdulillah terselamatkan. Bayangkan Bapak Ibu, itu siswa Bapak Ibu. Coba pergeseran akhlak itu. Bahkan di kampus-kampus itu tidak tahu deh. Ada dosen yang dianggap killer oleh mereka, itu ditabrak tengah jalan itu. Yang nabrak siapa? Mahasiswanya. Saya bilang, ya Rab, saya bilang, pergeseran akhlak Pak. Karena apa? Karena bergesernya nilai agama. Coba kalau kita menanamkan nilai agama, zaman dulu tidak ada begitu. Orang tua lewat mesti segan semua. Tidak ada kasus-kasus pembunuhan anak membunuh orang tua. Tidak banyak dulu, tidak ada kasus-kasus zaman dulu tahun 2000 ke bawah itu tidak ada kasus-kasus pembunuhan anak membunuh orang tua membunuh anak, mertua membunuh menantu, menantu membunuh mertua, banyak sekali, cucu membunuh kakek, kakek membunuh cucu, kakek memperkosa cucu dan lain sebagainya. Kasus-kasus yang dulu tabu sekarang menjadi hal biasa. Dan hampir kita lihat setiap hari ada saja berita-berita tentang kematian. Ada pula cerita kematian yang kemudian diangkat saat ini, yang sudah lama sekali. Itu sebenarnya membuka aib saja. Itu sebenarnya menunjukkan, mohon maaf, saya bukan pro ataupun kontra terhadap hal demikian. Hal-hal seperti itu tidak baik dan tidak pantas dan tidak etis untuk diangkat kembali, apalagi di media sosial kan. Sehingga kemudian tidak ada pekerjaan yang lain yang harus kita tampakkan. Bapak Ibu tahulah yang saya maksud itu, kasus-kasus yang viral-viral saat ini itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Itu penting untuk kita pahami. Karena begitulah pergeseran nilai-nilai tersebut. Siapa yang punya kerjaan? Kaum munafik. Yang punya kerjaan siapa? Kaum munafik. Saya ceritakan tentang Perancis. Begitu beratnya mereka mencaci maki seorang nabi. Apa kata mereka? Mereka buat karikatur nabi. Kalau tak salah saya Perancis itu. Ya, Charles Hebdo itu. Itu dia buat karikatur nabi itu. Dan itu diikuti. Ketika mereka diserang, ketika ingin permintaannya hukum gantung, artinya hukum matilah, itu yang membela tidak sedikit dari kaum muslim, tidak sedikit. Bahkan Ferdinand di Indonesia, namanya Ferdinand, dia mencaci maki Al-Quran itu, mencaci maki Al-Quran, hanya berakhir dengan permintaan maaf. Ya tidak apa-apalah, itu memang cirinya Islam begitu baik, maaf. Cuman masalahnya adalah orang akan banyak mencaci maki Islam setelah itu dan dianggap biasa. Tidak ada masalah dengan kelembutan itu, tidak ada masalah. Tapi pertanyaannya adalah kita mampu mempertahankan hal demikian atau tidak? Itu menjadi masalah. Akhirnya apa? Saat ini semakin banyak orang-orang yang mencaci maki Islam. Bayangkan Al-Quran, seorang wanita tidak pakai baju sama sekali, telanjang bulat. Dia injak Al-Quran, dia nyanyi menari-nari di atas Al-Quran. Pada akhirnya kasusnya adalah gila. Kasusnya apa akhirnya? Gila. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi orang sudah mulai mudah meremehkan dan menghancurkan Islam dengan cara-cara yang seperti itu. Mereka permainkan Islam, mereka injak-injak Al-Quran. Tapi kemudian muncul kelompok-kelompok tertentu yang kemudian membela. Yaitu kan hak-haknya dia, biarlah tak masalah, biarlah Allah yang akan menghancurkan mereka.
Ini bahasa nih Pak. Bahasa ini sebenarnya bahasa yang tidak salah, tapi harus berhati-hati. Apa maksudnya hati-hati? Bagaimana kelak yang menghancurkan Islam adalah orang Muslim itu sendiri. Ketidakperhatian kita terhadap nilai-nilai agama. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak punya perhatian nilai agama terhadap anak, kira-kira anak jadi apa? Jangan bangga dengan pendidikannya yang besar. Cerita yang unik yang pernah saya ceritakan kalau tidak salah di masjid ini. Seorang anak tidak pernah ketemu dengan bapaknya. Bapaknya asik kerja, pergi pagi pulang malam. Ketika anak ini menjadi besar, anak ini melakukan seperti apa yang dibuat oleh bapaknya. Sampai bapaknya meninggal dia tak pernah melihat wajah bapaknya. Bayangkan. Datang bapak tuh ke Yogyakarta untuk melihat anaknya. Apa jawaban anaknya? Siap. Sudah ada yang standby untuk jemput bapak. Jemput bapak. Selama seminggu di Yogyakarta nggak pernah melihat wajah bapaknya. Apa kata bapaknya? Ini kesalahanku dulu. Balik dia ke Manado. Dia kemudian ketemu dengan istrinya. Menangis sejadi-jadinya. Meninggal bapaknya. Anak tersebut tidak bisa melihat wajah bapaknya. Bayangkan Bapak Ibu. Dampak daripada perbuatan nilai agama kalau kita tidak tanamkan. Lebih penting pekerjaan daripada anak. Artinya kita tak salahkan pekerjaan di situ. Tapi hati-hati. Orang-orang yang terlalu cinta dengan pekerjaan itu juga akan membuat. Maka jangan salah Bapak Ibu, itu pergeseran nilai-nilai agama itu berdampak besar. Yang membuat nilai agama itu bergeser siapa? Orang-orang yang punya kebijakan yang ingin menggeser nilai-nilai agama dari pendidikan. Siapa yang punya peran besar di situ? Yahudi. Itu dia Bapak Ibu. Akhir kalimatnya siapa? Yahudi. Yang punya peran besar terhadap pergeseran nilai agama dalam dunia pendidikan itu Yahudi. Itu yang mereka tanamkan. 7 tahun Pak kami membahas tentang Yahudi dalam dunia pendidikan itu. Itu tujuan mereka. Tidak ada yang lain. Memang banyak, ada 4 paling tidak itu. Tapi yang salah satu yang paling besar mereka gunakan adalah pendidikan. Jauhkan dulu pendidikan itu. Harus. Pendidikan agama harus dijauhkan dari kita. Karena itu kunci utamanya di situ. Makanya yang dihancurkan oleh Israel itu apa? Anak-anak penghafal Quran. Kalau bisa ibu-ibu yang hamil itu bunuh sekali. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Kaum munafik, kaum Khawarij pada masa Ali bin Abi Thalib itu yang dibunuh seorang wanita hamil. Jadi ketika seorang wanita yang hamil itu jalan, kemudian ditanya kepada dia tentang Ali, mereka salah jawab. Menurut mereka Ali itu lebih baik daripada orang-orang Khawarij. Dibunuh di tempat termasuk bayi-bayinya. Ini kelak bakal menjadi generasi orang itu katanya. Bunuh. Dibelah perutnya nih, yang hamil tadi dibelah perutnya, bayinya pun dibunuh. Bayangkan, parah apa tak parah itu? Oh sadis itu Pak. Sadis perbuatan mereka. Itu cara mereka menghilangkan generasi. Kalau bahasa kita genosida itu ya. Palestina begitu. Mereka nggak pengen tumbuh tuh anak-anak penghafal Quran. Kalau Palestina dihancurkan, kita pasti dihancurkan. Pasti Pak. Itu bahasanya. Masa iya pasti begitu? Ya memang harus begitu. Kalau tidak dihancurkan, umat muslim terbesar tuh di sini. Yang merubah pola pikir. Kalau berhasil merubah pola pikir umat Islam di Indonesia, insya Allah bisa merubah pola pikir masyarakat yang lain. Negara yang lain. Terbesar di sini. Organisasi Islam terbesar di mana? Di dunia. Di Indonesia. 2 Pak, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Itu organisasi Islam terbesar di dunia yang masih memegang teguh. Pertanyaannya, kalau ini bergeser kedua-duanya, kira-kira apa yang terjadi? Itu yang kemudian dipertanyakan Pak. Itu yang kemudian ingin mereka susupi. Bayangkan dalam dunia pendidikan digeser sedikit demi sedikit, masuk satu persatu, masuk ciedah katanya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Kalau kita nggak punya perhatian habis kita. Yang ke-13, kata Syekh Hasim Al-As'ari menukil dari hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, antuzakh rafa al-maharibu wa an tukhrabal qulub. Ada kelak di akhir zaman, kata Syekh Hasim Al-As'ari menukil dari hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, kelak di akhir zaman ada orang-orang yang hatinya mulai ragu hatinya. Ragu terhadap apa? Ragu terhadap Islam. Ini beliau sudah sampaikan. Hadisnya begitu. Nanti akan muncul orang-orang ragu terhadap Islam. Maksud ragu terhadap Islam ini bukan karena Islamnya, tapi ragu terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Masa iya
cuman jualan baju pakai patung nampak wajah aja gitu harus dibahas gitu. Islam membahas itu secara detail. Apa hukumnya jualan baju tapi jualan baju pakai patung-patungnya ada mukanya? Oh, Islam membahas itu secara detail. Bahkan hukum itu oleh para ulama, jumhur ulama mengatakan nggak boleh jualan menggunakan patung itu yang ada mukanya, nggak boleh. Maka sekarang bermunculan patung-patung tanpa muka, patung-patung tanpa muka, kemudian sempurna, ada tangan, ada kaki, mohon maaf, nampak semua. Bolehkah begitu? Kadang-kadang ada orang yang otaknya tak sehat itu, semua diterawang. Sampai di sini paham maksud saya Bapak Ibu? Dan itu dibahas. Ada kelompok-kelompok masa hal demikian aja harus dikaji. Coba orang-orang yang ragu dengan Islam, orang-orang yang ragu dengan hukum-hukum Islam. Apa yang kedua? Contoh yang paling sederhana, bentar lagi kurban. Perhatikan hukum kurban. Masa hanya karena tulang saja? Ingat Bapak Ibu ya, permasalahan kurban itu dibahas detail oleh para ulama. Baca kitabnya Ustaz Abdul Somad. Kalau tak salah sekitar 36 permasalahan tentang kurban, kalau tidak salah saya. Ya, tanya jawab itu. Itu detail Pak. Permasalahan daging kurban, permasalahan tulangnya itu, permasalahan kepalanya itu, tanduknya dan lain sebagainya. Itu detail dibahas. Kemudian muncul kelompok, hal begini kan hal yang sepele. Ini bukan masalah sepele. Yang kita makan tuh yang halal apa yang haram? Itu masalahnya. Sampai kita nggak boleh ngambil daging sebagai upah untuk pekerja. Apa yang terbaik? Bagaimana? Kemudian muncullah metode-metode, muncullah strategi-strategi, muncullah hal-hal yang lain agar bisa kemudian. Dan ini penting untuk dipahami. Jangan kita pahami sesederhana itu. Itu hukum. Jangan ragu dengan hukum Islam. Tidak boleh ragu. Cara meyakinkannya belajar. Makanya yang dituntut oleh seseorang itu kewajiban belajar menuntut ilmu agama. Hukumnya wajib. Makanya sebelum berkurban harus pintar dulu ilmu kurban. Harus pintar. Kenapa begitu? Kalau tidak pintar meragukan banyak masalah. Sekarang itu banyak orang yang sok pintar. Coba lihatin kasusnya nanti. Banyak yang berantem di dalam masjid hanya perkara kurban. Yang kedua-duanya nggak punya ilmu. Mereka berdebat antara satu dan yang lain. Tapi mereka nggak punya ilmu. Kita sodorkan buku kurban, mereka nggak mau baca. Ada ustadz yang menengahkan, mereka anggap tradisi kami dulu begitu. Ini tradisi yang salah Pak. Tradisi yang salah. Tradisi yang salah nggak bisa kita perbaiki. Tradisi yang salah kita harus perbaiki. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Ini yang kemudian muncul orang-orang yang mempermainkan, merendahkan, menganggap ragu nilai-nilai agama. Jangan ragu. Islam punya hukum tersendiri. Islam punya syariat yang harus kita jalani. Kita tinggal menjalankan saja. Memang kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang tak sejalan dengan tradisi. Kalau tak sejalan dengan tradisi, yang kita ambil bukan tradisinya, yang kita ambil hukum agamanya. Bukan tradisinya yang kita pakai. Tradisi zaman dulu budak-budak itu boleh, iya budak. Sekarang tidak ada tradisi perbudakan. Berarti kami boleh dong menggauli pembantu kami? Ya nggak bisa juga. Kan sudah bergeser nilai-nilai pasca datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ke-13. Yang ke-14. Fusuwut tijarati hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha 'ala tijarati wa qat'ul arham wa fusulul qalam wa zuhurus syahadati bizzur. Baik. Kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Bukhari dan Ibnu Mas'ud, kelak di akhir zaman akan muncul zuhurus syahadatu az-zur, persaksian-persaksian palsu. Ini mengungkit-ungkit masa lalu nih. Syahadatuz zur, persaksian palsu. Sekarang tak ini hal yang biasa. Sekarang mohon maaf nih Bapak Ibu, mohon maaf betul. Asal ada duit aja, tidak ada namanya persaksian jujur, itu sulit sekarang. Seorang anak bisa menjatuhkan hukuman pidana kepada ibunya hanya karena harta warisan. Yang dia cari adalah saksi yang bisa dia beli. Ini kami menyaksikan sendiri nih Bapak Ibu. Artinya saya punya teman, bukan teman ya, kalau bahasa gaulnya klien lah gitu. Tapi kalau bahasa rendahnya, bahasa biasanya itu teman lah. Jadi saya punya teman, kasusnya tentang waris. Itu mereka
demi harta warisan itu bisa menyewa orang untuk menjadi saksi, dan saksi yang mereka berikan itu palsu. Persaksian yang mereka berikan palsu sehingga harta itu dapat untuk dia dan orang tuanya dipenjarakan, dipidanakan, maaf bukan dipenjarakan, dipidanakan. Itu kasus. Bapak boleh cek besok, datang ke ke Pengadilan Agama, berapa banyak kasus-kasus tentang waris. Itu baru waris itu, belum kasus-kasus yang lain. Sekarang kita ambil kasus-kasus yang lain. Banyak atau sedikit orang-orang yang bersaksi palsu di pengadilan itu? Tekanannya bukan sedikit, itu banyak. Ya karena itu tadi. Kau mau selamat enggak? Kalau mau selamat keluargamu, sampaikan, ini duit sekian. Yo, ya begitulah Bapak Ibu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Keadaan kita begitu saat ini. Dan Nabi yang bilang, bukan saya yang bilang, Nabi yang bilang. Kata Nabi, zuhurus syaharatil zur, kelak akan bermunculan orang-orang yang bersaksi tapi palsu. Demi Tuhan aku bersaksi bahwa dia itu orang baik. Nah, itu mungkin bagian daripada itu. Demi Tuhan saya melihat dia berzina, padahal dia tidak tahu tuh kebenaran dia berzina apa tidak. Cuma karena mohon maaf untuk menjaga, ini yang terjadi. Kadang-kadang untuk menjaga kehormatan, demi kehormatan, kewibawaan, kita rela menjual orang lain, kita rela menganiaya orang lain. Tapi kelak ingatlah, kelak mereka akan dipertanggungjawabkan. Kata ulama itu, hukuman yang harus mereka lakukan dalam persaksian palsu mereka, mereka wajib mengembalikan nama baik orang lain kalau itu salah. Misal si A bersaksi untuk si B, ternyata si B ini betul, kemudian saksi ini dia kata bahwa si B itu salah. Pertanyaannya adalah, apakah si B ini akan kehilangan segalanya? Ya, dia kehilangan kehormatannya, dia kehilangan pekerjaannya. Maka tanggung jawab, kalau dia taubat, tanggung jawab bagi dia untuk mengembalikan nama baiknya. Tanggung jawab bagi dia untuk mengembalikan semua yang hilang dari diri dia. Itu baru di dunia. Kelak di akhirat dipertanggungjawabkan. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi sekarang orang mandang itu sebelah mata saja, yang penting dapat duit dah lah. Ini yang kemudian kita harus ingatkan Bapak Ibu. Jangan mudah bersumpah, jangan mudah menjadi saksi. Berat Bapak Ibu. Menjadi saksi, mohon maaf, saksi nikah saja itu bukan main beratnya. Ketika terjadi kerusakan, mohon maaf, keretakan rumah tangga, itu yang berhak untuk dijadikan pendamai itu ya saksi. Mana saksinya? Datang kepada saksi itu. Maka tidak bisa sembarangan menjadi saksi pernikahan seseorang, itu tidak bisa. Maka harus yang mengerti, dan itu ada syaratnya. Syarat seorang saksi dalam pernikahan, dalam akad. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, berapa banyak transaksi jual beli yang ada saksinya? Kemudian mohon maaf, mereka mau tidak ketika terjadi permasalahan saksi itu muncul? Tidak mau. Atau mungkin mau, kemudian dengan cara yang berbeda. Tanah-tanah, coba perhatikan sekarang, berapa banyak tanah-tanah itu dialih nama. Ketika dibawa ke dalam kasus, yes, itu tanahku tahu itu tanahnya untuk si A, karena sudah disuap tadi. Ini kebenaran tertutupi saat ini. Munculnya para orang-orang yang bersaksi palsu itu menutup kebenaran-kebenaran, sehingga tidak nampak kebenaran itu. Yang kita anggap betul ya mereka saksikan itu, karena kita tidak tahu di belakang itu. Nah sekarang dipertontonkanlah itu dengan media. Semakin mudah merubah pola pikir orang, mana yang betul dan mana yang salah. Akhirnya yang betul disalahkan, yang salah dibetulkan. Orang yang tidak punya duit, bisa dia beli saksi. Dia benar, tapi dia nggak punya duit. Bisa dia memberikan saksi, bisa dia mendatangkan saksi, bisa dia kemudian membeli kebenaran tersebut. Tidak bisa Pak. Akhirnya apa? Ya mau tak mau, salah tak salah, udahlah dekam aja lah di penjara. Kan begitu bahasanya. Nah ini yang kita sayangkan saat ini. Banyak yang mengerti, banyak yang tahu, tapi masalahnya adalah sedikit yang kemudian ingin berani mengungkapkan itu Bapak Ibu. Artinya kita membiasakan
Kalau memang kita tak sanggup jadi seorang saksi, jangan jadi saksi. Pertanggungjawabannya di akhirat, Pak, berat. Kan engkau melihat perbuatan kesalahan mereka, mengapa engkau iakan? Masa kita mau jawab, maaf ya Allah, aku waktu itu butuh duit ya Allah. Begitu kita jawab. Neraka jahanam, Pak. Berat. Nah, itu yang kemudian yang harus kita pikirkan. Kemudian fusuwut tijarah, artinya perdagangan-perdagangan yang tidak sehat. Perdagangan yang tidak sehat. Nah, ini masuk dalam kata, insya Allah kita bahas di Sabtu pekan kedua tentang fikih pasar. Nanti kita sampaikan di fikih pasar itu. Ini tak jauh dari sini kan ada pasar. Ini permasalahan tijarah ini penting. Ini harus baik hati-hati berbicaranya Bapak Ibu. Karena masalah tijarah ini itu masalah muamalah. Tapi kemudian kata Nabi, memang kelak di akhir zaman itu muncul tijarah-tijarah yang tak baik. Artinya perdagangan-perdagangan yang tidak jujur itu akan bermunculan. Nah, tapi nanti kita bahas di pertemuan yang pembahasan tentang fikih pasar. Kemudian bermunculan orang-orang yang memutuskan silaturahim. Silaturahmi. Orang-orang yang memutuskan silaturahmi ini mungkin tidak terlalu tampak. Tapi garis besarnya begini. Kalau ada orang menginginkan permusuhan, berarti tandanya dia sedang menginginkan perpecahan. Kalau ada orang yang menginginkan perpecahan, berarti tandanya dia sedang tidak ingin berdamai. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Tidak ingin adanya persahabatan, tidak ingin adanya kedamaian, tidak ingin adanya pertemanan dan persahabatan. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Sekarang itu mudah sekali bagi orang untuk memutuskan silaturahim. Hanya permasalahan-permasalahan sepele. Gara-gara buah jeruk jatuh ke rumah tetangga. Tetangga makan buah jeruk tadi, tak ditegur sapanya tetangga tadi. Yang salah siapa? Yang betul siapa? Tak bertegur sapa gara buah jeruk sampai ke rumah. Dia punya pohon jeruk. Sampailah pohon ini ke tempat tetangga, berbuahlah tadi, jatuh ke tempat tetangga. Secara hukum sebenarnya sudah jadi hak tetangga itu. Halal tak halal itu sebenarnya Bapak Ibu. Kita sudah makan tempat orang itu. Sekarang Bapak Ibu kasus ini nyata, terjadi di tempat saya. Sampai sekarang alhamdulillah, udah kita damaikan, tak mau tegur sapa juga. Astagfirullahaladzim. Hanya karena buah Pak, hanya karena daun. Hanya karena itu, sederhana masalahnya, tak tegur sapa bertahun-tahun sampai sekarang. Nah, bayangkan Bapak Ibu, betapa rendahnya kita sekarang. Mudah kemudian memecahkan atau mudah kita memutuskan silaturahim. Aku tak mau sama si, ya, kami kan beda pilihan. Enggak lah. Dia kemarin milih RT si Anu, aku milih RT si A. Enggak bisa. Enggak, pokoknya enggak mau. Selagi ada dia di masjid itu, aku tak mau sholat di masjid itu, tak mau bonti. Bayangkan, ingin cara mereka memutuskan silaturahim. Mudah sekali Pak. Kalau ada Bang Didik di masjid itu, aku paling tak suka datang ke masjid itu lagi. Enggak lagi dah. Enggak. Kenapa tak mau? Enggak, dia enggak bisa dibilang itu. Astagfirullahaladzim. Sederhana Pak masalahnya. Aku enggak maulah sholat di sana lagi, malas aku. Imamnya aja kayak gitu katanya. Kayak dia yang betul aja. Kalau dia betul tak apa-apa. Ini betul pun tidak. Sudah dia tak betul, tak mau sholat lagi. Akan banyak kemudian caci maki pula imam itu lagi. Makin banyak salah. Itu namanya zunubun ma'az zulmi. Sudah berdosa banyak, tambah lagi zalim. Kalau dah mencaci orang kan dah zalim itu berarti. Terlalu mudah Pak kita. Tersenggol sedikit tak mau kita tegur sapa lagi. Kemudian bergurau kita bercanda, kita sedikit sakit hati orang tu tak mau ditegur sapa. Kadang-kadang orang tak percaya, tak tegur sapa 3 hari itu bisa keluar daripada Islam. Ini sebenarnya kiasan Bapak Ibu. Apa maksudnya? Orang yang tak bertegur sapa dengan sesama muslim lebih daripada 3 hari itu bisa dikategorikan kekufuran. Artinya dia sedang mengkhianati perdamaian dalam Islam. Maka disebut dengan kekufuran. Kafir tidak, keluar dari Islam sebenarnya tidak. Artinya ada unsur kekufuran. Artinya apa? Mereka menganggap diri mereka lebih baik daripada orang lain. Bahaya itu Pak. Oh ya udahlah kalau gitu saya tunggu 3 hari baru saya tegur. Itu keterlaluan juga. Kalau bisa tegur langsung kenapa harus nunggu 3 hari gitu.
Ya biar lengkap lah kata dia. Astagfirullah wa atubu ilaik. Nah, bayangkan Bapak Ibu, sekarang terlalu mudah orang yang sakit. Banyak orang yang baperan sekarang nih Bapak Ibu, mudah baper, mudah sakit hati, mudah tersinggung dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Tak bertegur sapa. Si Anu jualan jeruk, dia jualan jeruk juga. Si Anu tuh kok jualan jeruk? Udah tahu awak jualan jeruk, dia jualan jeruk juga katanya. Apa yang kan Bapak Ibu? Udah enggak akan tegur sapa lagi itu. Enggak. Akhirnya rebut-rebutan lahan, rebut-rebutan pembeli. Udah bang, sini aja jeruk aku lebih baik daripada jeruk si Anu tuh. Karena sakit hati. Hanya karena sakit hati saling menjelek-jelekkan. Enggak usah bang, tempat saya akhirnya orang tuh enggak mau beli tempat yang lain. Rugi dua-duanya kan? Ini kadang ini susah kita Pak. Nengok orang bahagia kita tak suka, nengok orang sengsara kita juga suka. Suka melihat orang sengsara melihat orang bahagia. Inilah kondisi kita saat ini Bapak Ibu. Terlalu mudah sakit hati, mudah tersinggung, pokoknya mudah semualah. Sehingga dengan perbuatan itu mudah orang-orang memutuskan tali silaturahim. Tolong Bapak Ibu, hal-hal sepele tak perlulah dibesar-besarkan. Masalah rumah tangga khususnya cukup Bapak Ibu yang tahu, tak usah ikut-ikut tenar, cukuplah. Masalah rumah tangga tak perlu dipopulerkan, cukuplah para mereka-mereka yang menampakkan. Kita tidak usah. Hanya masalah-masalah. Kemudian berantem adik dan abang, tak usah besar-besar. Cepat berbaik-baik. Ini abang adik sampai 20 tahun tak tegur sapanya karena harta warisan. Mending banyak. Cuma 20.000. Iya, kadang-kadang 20.000 sampai bertahun-tahun, puluhan tahun tak tegur sapa. Ya Allah, saya bilang. Bayangkan Bapak Ibu begitu, satu darah bisa tak tegur sapa, memutuskan tali silaturahim selama 20 tahun tidak ada saling kunjung. Bayangkan, tidak ada saling kunjung. Kira-kira ada keberkahan atau tidak? Kedua-duanya tidak ada berkah itu. Kedua-duanya itu nggak ada berkahnya sama sekali. Tapi kan yang salah, mau yang salah dia atau siapapun yang salah, kedua-duanya tidak berkah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik, terlalu mudah bagi kita memutuskan tali silaturahim. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita sampaikan di subuh hari ini ada manfaatnya, berkah bagi kita, mendapatkan ilmu yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin wa fi Gaza fi kulli makan. اللهم دمر اليهود، اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.